Okay, class, let's start the introduction to TOEFL with two questions. The first one, have you ever joined English for International Standard? And then the second one, which tests have you done based on your own purposes? Dua pertanyaan ini bisa langsung dijawab secara pribadi. Yang pertama adalah, pernahkah kalian mengikuti standar bahasa Inggris secara internasional? Gitu ya, yang dimaksud adalah tesnya. Yang kedua adalah, kalau mengikuti international standard untuk bahasa Inggris, tujuannya untuk apa? Apakah untuk academic purposes atau untuk working purposes? Apakah untuk dunia kerja? Silahkan dijawab secara pribadi masing-masing. Okay, for this slide, we're going to have some knowledge about points to ponder one. The first one, TOEFL and TOEIC are international tests for English skill. Both of them are used for EFL countries. Jadi tes TOEFL dan TOEIC itu adalah tes internasional bahasa Inggris yang dua-duanya itu dipakai untuk English for EFL countries seperti Indonesia ya. Jadi bahasa Inggris di mana dia dianggap sebagai bahasa asing. The second one, TOEFL is defined as test of English as foreign language. It is usually used for academic purposes. Jadi yang namanya TOEFL itu adalah singkatannya dari tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Biasanya tes TOEFL ini dipakai untuk tujuan akademik. Tujuan akademik itu misalnya untuk melanjutkan ke studi ke luar negeri, ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan learning atau academic ya. And then for the third one, TOEIC is defined as test of English for international communication. It is usually used for global communication. Nah, sedangkan untuk TOEIC adalah tes bahasa Inggris yang internasional, namun dia diarahkan untuk yang lebih komunikasi. Jadi memang bedanya adalah di penggunaan komunikasinya. Namun secara gamblang bahwasanya TOEIC ini dianggap lebih mudah dibandingkan TOEFL. It means that we can say TOEFL is harder than TOEIC. Bisa saja skor di TOEFL itu 300 misalnya, di TOEIC itu bisa mencapai 400. Karena apa? Karena tingkat kesukarannya berbeda. And then number 4, this one are about kinds of TOEFL. Untuk jenis-jenis TOEFL itu sendiri juga ada beberapa. Yang pertama adalah prediction test, and then internet based test or IBT. Ini sering banget atau sering dilaksanakan di internet ya, karena kan lebih online gitu. And then paper based test. Nah, ini sesuai dengan hitam di atas putih. Ada institusinya yang menyelenggarakan dengan menggunakan paper misalnya. Yang terakhir ada Institutional Testing Program. Ini satu institusi yang punya diizinkan langsung lisensinya untuk mengadakan tes TOEFL sesuai dengan pengalaman Miss Woro, karena Miss Woro dari UIN. Nah, Miss Woro seringnya itu di UIN gitu ya. Oke, ini masih lanjutan dari slide yang sebelumnya. The next point is TOEFL and TOEIC have different scoring to measure English skill. Yang tadi sudah Miss Oro jelaskan bahwasanya TOEFL dan TOEIC itu berbeda gitu ya. Jadi mereka pun mempunyai cara penilaian yang berbeda juga untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. For the sixth one, TOEFL test ya. Listeningnya itu ada jumlahnya 50, and then readingnya itu ada 50, and then structure and written expressionnya ada 25. Jadi untuk TOEFL test itu yang diujikan itu ada 3 item, yaitu listening jumlahnya 50, reading itu ada 50 soal, dan structure and written expression berkaitan sama grammar ada 25 gitu ya. Jadi memang di tes TOEFL ini tidak ada speakingnya gitu ya. For the next point, TOEIC test, listening is 100 and reading is 100. Namun untuk di TOEIC hanya 2 item saja yang skillnya diuji, yaitu listening dengan jumlah soal 100 dan juga reading juga jumlahnya 100.
However, for the next one, ada lagi namanya adalah IELTS ya. Is defined as International English Language Testing System. It is for academic purposes in English-speaking countries. The skill needed, listening, reading, and writing. Nah, yang tadi kan TOEFL itu di bawah, TOEFL itu kan di atas TOEIC ya. Nah, di atasnya TOEFL itu ada yang namanya IELTS. Berarti dapat dikatakan, it might be said that ada lagi yang lebih tinggi kesukarannya, kesulitannya dibandingkan TOEFL. Berarti namanya IELTS gitu ya. Kenapa? Karena memang IELTS itu dipakai sebagai International English Language Testing System, tes bahasa Inggris internasional yang dimasukkan atau dikhususkan untuk negara-negara yang memang dia menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa utama. Nah, item yang diteskan itu yang diujikan ada 3. Yang pertama adalah listening, ada reading, sama juga ada writing ya. Sebenarnya untuk itemnya hampir sama dengan TOEFL ya, cuma bedanya aja gitu ya. Kalau di TOEFL itu namanya adalah structure and written expression, kalau di IELTS itu namanya writing. Kenapa? Karena writing ini nantinya akan digunakan seperti yang tujuannya ya, academic purposes, misalnya kita S3 di London. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa tuh untuk mengerjakan IELTS ya. Atau kita S2-nya di Kanada misalnya. Karena kenapa? Karena kan Kanada itu salah satu negara yang bahasa Inggrisnya adalah bahasa utama. Gitu ya. For this slide is about the examples of TOEFL question in structure and written expression. Jadi di slide yang keempat ini Miss tampilkan beberapa contoh yang berkaitan soal TOEFL tentang structure and written expression, berarti tentang grammar ya. Oke, untuk yang grammar itu ada 2 poin ya bentuk soalnya. Yang pertama adalah choose the best answer for the question below. Berarti kita memilih jawaban yang benar dari A, B, C atau D gitu ya. And then for the second part, choose the incorrect answer for the question below. Jadi yang B itu kita memilih jawaban yang salah, jawaban mana yang harus dibenarkan. Contoh, for part A ya, kita pilih jawaban yang benar. Number 1, refrigerating meats blank 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 the spread of bacteria. Berarti pilihannya apakah A slows atau B slowing atau C too slow or D is slowed gitu ya. Sedangkan untuk yang part B kita mencari jawaban yang salah, yang seharusnya dibenarkan ya. Oke, take a look into the example. How many people know that the Brooklyn Bridge built in 1883 were the world's first suspension bridge ya. Nah, jadi sama sih membuat TOEFL ya, soal TOEFL ini untuk yang bagian B itu biasanya ditandain tuh mana yang salah dengan cara digaris bawahi gitu ya. Berarti kita memilih satu kali lagi, once again we have to find out the incorrect answer. Mana jawaban dari soal tersebut yang salah. Okay, in this slide is the answer for the previous question in slide 4. Part A, choose the best answer for the question below. The answer is A. Jadi yang soal yang tadi adalah jawabannya itu untuk yang kata kerja ya. Berarti kita memilih yang A. Butuh kata kerja bentuk pertama. For the part B, choose the incorrect answer for the question below. Untuk yang memilih jawaban salah ya. Ternyata yang jawaban salah itu adalah yang C ya, yang were gitu. Kenapa? Karena posisi were ini memang salah. Seharusnya diganti dengan was. Kenapa? Karena kan dia subjeknya itu adalah Brooklyn Bridge ya, berarti kata gantinya itu adalah it. Nah, kenapa was miss di situ? Karena jawabannya di sini berkaitan dengan soalnya itu tentang past tense, maka yang dimaksud adalah was.